Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan melanjutkan kajian kita sebelumnya yang sempat terhenti beberapa hari ya, mungkin sudah seminggu lebih. Saya belum mengupload video terbaru tentang logika. Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang logika. Sebenarnya mempelajari ilmu logika itu sangat mudah. Hanya saja dalam pengaplikasiannya yang terkadang sedikit sulit. Karena diperlukan pembiasaan dalam kerangka berpikir yang teratur. Di mana selama ini kita sering berpikir tidak teratur. Manusia berpikir tidak teratur bukan salah manusia itu. Akan tetapi kompleksitas kehidupanlah yang menuntun manusia harus mampu berpikir bercabang-cabang kemana-mana gitu. Sehingga seolah-olah terlihat tidak teratur. Misalnya ketika kita bangun tidur atau manusia, dia akan berpikir untuk mempersiapkan diri berangkat kerja atau kuliah atau aktivitas lainnya, ngopi dan sebagainya gitu ya. Jadi secara alamiah di bawah alam sadarnya akan berpikir tentang pakaian apa yang mau dipakai, bersepatukah atau memakai sendal saja. Oh ya, eh, mungkin jaket yang kemarin masih bersih atau sudah kotor. Kalau masih bersih mungkin bisa dipakai gitu. Bahkan sebelum berangkat, sebelum berangkat kerja kita juga berpikir mau makan apa pagi ini. Belum lagi nanti ketika di jalan banyak kendaraan dengan hiruk pikuknya, klakson di mana-mana, debu, macet, bikin stres. Ketika sampai di tempat tujuan, bertemu dengan berbagai macam manusia yang berbagai macam karakternya. Ada yang suka bercanda, ada yang suka usil, ada yang suka gosip, ada yang suka ngeluh dan suka minjam duit, dan sebagainya. Nah, fenomena-fenomena semacam inilah yang pada akhirnya menuntut manusia untuk berpikir acak, cepat, dan sebisa mungkin tepat. Kembali lagi pada bahasan awal bahwa sebenarnya ilmu logika ini sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja perlu latihan atau pembiasaan. Kenapa saya katakan logika itu mudah? Karena memang satu, buku-buku logika itu tipis gitu. Yang kedua, ilmu logika memang dirancang untuk mudah dipahami karena dia sebagai ilmu alat gitu. Hanya saja perlu ketelitian dan sebagainya, ada persyaratan di situ tentunya ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 bagian penting dalam ilmu logika, yaitu pengertian logika, macam-macam logika, dan komponen-komponen logika. Jika Anda telah memahami 3 bagian ini, ya mudah-mudahan sudah siap praktek. Paling tidak sudah bisa mengikuti isu politik gitu ya. Lebih mudah memahami bahasa buku. Barangkali selama ini kenapa Anda sulit memahami bahasa buku ya, salah satunya karena belum mempelajari atau belum mengerti ilmu logika, atau belum mengikuti dengan seksama video ini gitu. Oke. Baik, sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu logika di video sebelumnya dan macam-macam logika. Ada logika naturalistik, ada logika artifisial. Logika natural itu logika buatan, apa bawaan alamiah gitu ya. Sementara artifisial itu buatan. Nah, yang kita pelajari ini adalah logika artifisial gitu ya. Logika artifisial. Jika masih belum begitu bisa memahami, mungkin ada 2 kemungkinan, ada 2 sebab. Pertama,
kemungkinan di dalam video-video sebelumnya saya sendiri yang menjelaskannya kurang pas gitu. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah Anda belum melihat secara utuh videonya. Oleh karena itu, dilihat secara utuh ya. Maka pada bagian ini saya akan membahas komponen-komponen logika. Logika memiliki 3 komponen. Satu, pengertian atau ide atau konsep. Kedua, keputusan atau pendapat. Ketiga, penalaran atau penuturan atau pemikiran. Nah, 3 komponen ini sangat penting, ini menjadi ruh ya. 3 komponen logika ini bisa disebut ruhnya ilmu logika. Jika tidak memahami 3 komponen tersebut, bisa dikatakan dia belum paham logika, bukan tidak mampu berlogika, hanya saja logikanya terbatas atau dibatasi oleh pengalaman naturalistik atau alamiah saja gitu. Misalnya dapat pertanyaan, apa itu api misalnya? Orang yang hanya mengandalkan logika alamiah atau natural, atau yang logika berdasarkan pengalaman, dia akan menjawab bahwa api itu ya untuk memasak, untuk membakar dan sebagainya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mendefinisikan sesuatu. Berbeda kemudian kalau kita bertanya dengan orang yang telah mempelajari logika atau yang telah mendengar video ini minimal gitu ya, dengan seksama pastinya. Saat ditanya apa itu logika, maka dia akan menjawab apa itu api maksud saya. Ketika ditanya apa itu api, maka dia akan menjawab bahwa api adalah panas dan cahaya yang berasal dari suatu yang terbakar. Jadi tidak seperti jawaban yang pertama tadi, justru kepada fungsi api itu sendiri. Tapi ketika orang yang telah mendengar video ini, dia akan menjawabnya secara definitif gitu. Jawabannya lebih definitif dan bisa diterima oleh banyak orang umum. Misalkan kita perdebatkan gitu atau kita uji nalar 2 jawaban tersebut. Pertama dan yang kedua tadi ya. Apa benar api itu untuk memasak? Hari ini orang-orang memasak sudah menggunakan listrik. Itu saja sudah beda lagi istilahnya kan gitu. Kemudian mari kita persoalkan jawaban yang kedua. Apa benar api adalah panas dan cahaya yang berasal dari suatu yang terbakar? Ya, lihat misalnya lampu bercahaya gitu kan. Bila dipegang akan terasa panas. Mungkin ada yang jawab, bukankah lampu itu menyala karena listrik? Iya, hari ini dikenal sebagai listrik. Karena listrik sebenarnya adalah api yang lebih halus. Gitu. Jadi, definisi yang kedua juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat seseorang terlalu bersemangat misalnya, kita bisa katakan atau kita sebut dia sedang terbakar semangatnya. Karena ada proses terbakar di sana, menimbulkan aksi, menimbulkan cahaya dalam bentuk lain, menimbulkan panas dalam bentuk lain, kan begitu. Sehingga berapi-api dalam berbicara, dalam berbuat, dan mengambil keputusan, dan sebagainya. Oke, baik, sampai di situ dulu ya. Mari kita fokus kembali pada 3 komponen logika yang akan saya jelaskan. Pertama, itu tadi ada pengertian atau ide atau konsep. Mungkin orang akan bertanya, apakah pengertian, ide, dan konsep itu sama? Di dalam logika, itu dimensinya sama. Dimensinya sama. Pengertian adalah hasil penangkapan hakikat objek. Jadi dimengerti berarti menangkap hakikat objek.
gitu. Objek yang dimengerti itu kita tangkap gitu. Sementara ide berasal dari kata ideos yang memiliki arti gambar. Itu. Kalau kita telusuri dalam filsafat misalnya, terdapat berbagai pengertian tentang ide. Namun pada hakikatnya ide itu sendiri adalah gambaran dari apa yang ditangkap dari objek. Seperti kita ungkit saja, Plato menyebut ide, Aristoteles juga menyebut ide gitu. Tapi bagi Plato, ide adalah sumber realitas. Jadi realitas itu berasal dari ide, muncul realitas. Oleh karena itu kata Plato, realitas tidak pernah dan tidak akan mungkin bisa sama seperti ide persis. Oleh karena itu yang objektif hanya ide, kata Plato. Tapi sementara Aristoteles dia menyebut ide adalah pantulan realitas. Bagaimana mungkin manusia terlahir di dunia ini kemudian tanpa pengalaman dia tiba-tiba mengeluarkan ide. Jadi ide adalah pantulan realitas. Dari sebenarnya ide itu berasal dari realitas, kata Aristoteles. Kedua-duanya memiliki logika yang kuat gitu. Tapi bagaimanapun perdebatan itu sengit begitu, tapi ide tetaplah gambaran atau hasil penangkapan hakikat objek. Yang mereka perdebatkan adalah kebenaran yang objektif. Jadi objek dari perdebatan antara Plato dan Aristoteles itu adalah kebenaran itu sendiri. Mana sih yang benar? Tapi kedua-duanya memiliki logika yang sama, yaitu menganggap ide sebagai gambaran gitu. Sementara konsep misalnya apa? Konsep adalah rancangan atau rumusan yang dibuat seseorang agar orang lain mudah memahami maksud dari suatu istilah. Ya sama, membuat pengertian atau mendefinisikan sesuatu itu artinya kita membuat konsep, merumuskan gitu. Jadi pengertian atau ide atau konsep itu bagian yang pertama di komponen di dalam logika. Yang komponen yang kedua, keputusan atau pendapat. Nah, ini lebih seru lagi kalau kita nanti membahas ini secara mendalam. Keputusan adalah tindakan akal yang mengakui atau mengingkari sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Ya, akal membuat semacam analisis gitu. Jadi keputusan itu ada analisis. Sebelum melakukan keputusan itu ada analisis gitu. Sebelum ada tindakan gitu, ada analisis. Begitu. Ini juga menarik untuk kita bahas nanti, ada keputusan dan pendapat itu. Apa sih sebenarnya keputusan, apa itu pendapat gitu kan? Di dalam komponen ini maksudnya apa? Nah, bagian yang ketiga adalah penalaran atau penuturan atau pemikiran. Ialah rangkaian kegiatan akal untuk tiba pada suatu kesimpulan. Di dalam logika dikenal dengan istilah premis mayor, premis minor, dan konklusi. Jadi di komponen ketiga ini kita membahas rangkaian kegiatan akal itu. Akal itu bagaimana cara kerjanya gitu. Kimianya seperti apa dan sebagainya. Dan ini sangat seru sekali. Untuk pembahasan yang ketiga ini sangat mendalam. Di situ akan kita ketemu dengan istilah yang disebut apa namanya? Ya itu premis itu mayor, minor gitu. Ada konklusi dan sebagainya itu. Itulah tiga komponen logika yang akan saya dalami pada video-video selanjutnya. Pada setiap komponen terdapat beberapa bagian gitu ya, yang harus kita ikuti penjelasannya. Karena dengan begitu kita menjadi lebih mudah dalam memahami logika secara utuh. Insya Allah ya. Oke, itu dulu di video ini pengantar di komponen itu. Dan video selanjutnya kita nantikan di pertemuan selanjutnya.
Saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen logika itu di antara ketiganya. Satu persatu ada pengertian atau ide atau konsep, kemudian ada keputusan atau pendapat, dan ketiga ada penalaran atau penuturan atau pemikiran. Atau kita berbicara tentang rangkaian kegiatan akal manusia untuk tiba pada suatu kesimpulan itu sendiri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.